sahabat Rumah Tafis Arido, kembali lagi di channel kami. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 tentang syarat-syarat sholat. Ikuti kita terus ya. Syarat-syarat sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, syarat wajib sholat. Yang pertama, muslim. Seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu agar punya beban kewajiban sholat. Selama seseorang belum menjadi muslim, maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Seorang muslim bila tidak sholat, selain disiksa di akhirat, di dunia, dia pun dijatuhi hukuman oleh pemerintah Islam atau mahkamah syar'inya. Namun, bila ada seorang kafir yang masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau mengganti sholat yang selama ini ditinggalkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, An Amru bin Al-Asim radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-Islamu yajibu ma qablahu. Dari Amru bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keislaman seseorang akan menghapus semua dosa sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Maksud dari hadis tersebut adalah bila seorang kafir yang masuk ke dalam Islam, maka dia disucikan kembali seperti baru lahir, tidak ada dosa sama sekali, dihapuskan dosa sebelumnya. Namun sebaliknya, bila ada seorang muslim murtad dari agama Islam, lalu masuk lagi ke agama Islam, maka sholat yang pernah ditinggalkannya wajib diganti dengan qadha. Hal itu dimaksudkan sebagai hukuman untuknya juga karena kekufurannya yang hanya sesaat itu tidaklah menggugurkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, baligh. Seorang anak kecil yang belum mengalami baligh tidak wajib sholat. Meskipun seorang anak kecil belum baligh, namun orang tua mereka tetap dianjurkan untuk memerintahkan sholat ketika anak-anak itu berusia 7 tahun. Sabda Rasulullah SAW, An Ali radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'a al-aqlam an thalathatin, anin na'im hatta yastayqidha, wa anis saghir hatta yakbura, wa anil majnuni hatta yaqil aw yafiq. Dari Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena telah angkat dari 3 orang. Dari seorang yang tidur hingga terjaga, dari seorang anak kecil hingga mimpi, dan dari seorang gila hingga waras. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Yang ketiga, berakal. Orang yang tidak waras seperti gila, ayan, dan berpenyakit saraf tidak wajib mengerjakan sholat. Sebab orang yang demikian tidak sadar dan dirinya tidak mampu berpikir, maka tidak ada beban kewajiban beribadah atas dirinya. Kewajiban sholat hanya ada pada saat mereka sadar dan waras. Bila kesadaran karena seseorang minum khamar lalu mabuk, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Demikian hal yang sama berlaku pada orang yang tidur. Begitu pula dia bangun, wajiblah atasnya mengqadha sholat yang terlewat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, la kaffara laha illa dzalik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang lupa salat hendaklah segera salat begitu ingat. Tidak ada kafarah atasnya kecuali hanya melakukan salat itu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, 3 hal di atas adalah syarat-syarat wajib salat, di mana bila syarat itu terpenuhi,
pada diri seseorang, wajiblah atasnya untuk melakukan sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat diantaranya, yang pertama, muslim. Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam sholat. Artinya, tidak sah niat, bacaan, dan gerakan sholat yang dilakukan oleh kafir meskipun seluruhnya sudah benar. Yang kedua, tahu waktu sholat sudah masuk. Bila seseorang melakukan sholat tanpa pernah tahu apakah waktunya sudah masuk atau belum, maka sholatnya itu tidak memenuhi syarat. Bahkan, meskipun ternyata sudah masuk waktunya, namun sholatnya itu tidak sah lantaran pada saat sholat dia tidak tahu apakah sudah masuk waktunya atau belum. Dasar keharusan adanya syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan kecil. Hadas besar adalah haid, nifas, dan janabah. Dan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar harus dengan mandi janabah, namun boleh dengan tayamum bila tidak ada air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Yang keempat, suci badan, pakaian, dan tempat. Tidak sah salat seseorang dalam keadaan badannya terkena najis, hingga bila pakaian atau tempat sholatnya terkena najis. Sebelum berwudu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya hingga suci. Setelah itu, barulah berwudu untuk mengangkat hadas dan mulai sholat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kamu mendapat haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan bila telah usai haid, maka cucilah darah dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, menutup aurat. Tidak sah seseorang melakukan sholat bila auratnya tidak tertutup, meskipun dia sholat sendirian jauh dari penglihatan orang, atau dia sholat di tempat yang gelap tidak ada sinar sedikitpun. Selain itu, ada hadis Nabi yang menegaskan kewajiban wanita memakai khimar pada saat sholat. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allah salata haidin illa bi khimar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat seorang wanita yang sudah mendapat haid kecuali dengan memakai khimar. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Asma, bila seorang wanita sudah mendapat haid, maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, menghadap ke kiblat. Tidak sah salat yang dikerjakan manakala tidak dilakukan dengan menghadap ke kiblat.
Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 150, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa